Selamat ketemu lagi. Kesempatan di hari ini kita akan melihat bagaimana memaksimalkan fungsi-fungsi yang ada di Excel dengan menggunakan add-ins. Sebenarnya ada banyak add-ins yang bisa digunakan dikombinasikan dengan Excel. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan melihat dua add-ins yang berkaitan dengan analisis data. Yang pertama disebut dengan Analyze It, yang ini. Kemudian ada juga yang disebut dengan Excel Stat. Oke, kita akan mulai dengan memperkenalkan, melihat Analyze It sebagai bentuk add-in di Excel. Jadi Analyze It kita install, kemudian dia akan menjadi add-in dari Excel. Sehingga kita lihat di sini di option, kemudian add-in, dan ini adalah add-in dari Excel. Go, dan kita lihat di sini bahwa dia akan masuk di sini. Oke. Nah, ada beberapa add-in juga yang bisa ditambahkan di sini, tapi kita tidak akan membahas. Jadi itu cara melihat add-in yang ada di Excel. Kemudian yang berikut ini adalah add-in dari Excel Stat yang ini. Oke. Nah, untuk Analyze It, ini cara mengoperasikannya sama dengan Excel karena dia mau jadi bagian dari Excel di sini. Misalnya kita punya data, saya mau ambil data contoh dari sini yang ada di example di sini. Ini ada contoh-contoh data. Ini semua data yang ada di add-in dari Excel. Kita misalnya membuka data untuk distribusi ini. Ya, ini datanya yang ada di Excel. Kemudian hasil analisisnya akan terlihat seperti yang ini, karena yang kita gunakan adalah distribusi. Jadi analisis ini dilakukan untuk melihat apakah data yang kita miliki yang ini terdistribusi normal. Oke. Kalau kita perhatikan hasil analisisnya itu memang secara grafis lebih baik daripada grafis yang kita bisa dapatkan di Excel. Oke. Ini uji normalitas terhadap distribusi data. Jadi ada contoh yang bisa kita gunakan di sini. Jadi, nah, untuk Analyze It sendiri itu ini menunya. Jadi kita bisa melakukan analisis data yang ada di dalam Excel dengan menggunakan menu yang ada di sini. Oke. Baik. Jadi sangat simple juga. Kita akan melihat ini datanya sekali lagi. Speed of light. Ini data kita analisis distribusi di sini. Ini menunya. Histogramnya ini, median dan kuartil ini. Univariate yang kita bisa plotkan dalam bentuk box plot. CDF, ini normalitas. Frekuensi, ini frekuensinya wall to part, termasuk ke ini apple pie diagram. Pengujian hipotesis bisa dilakukan termasuk Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov, Z, dan seterusnya.
Ini masih ada bentuk tes yang di sini. Oke. Kalau kita punya data kelompok misalnya dan ingin dibandingkan, ini menunya. Sementara kalau kita punya data X, Y, kita bisa melakukan fit model di sini. Dan di fit model di sini itu termasuk simple regression sampai dengan multiple regression, termasuk ANOVA dan ANCOVA. Ini yang linear. Kemudian juga dengan analyze it bisa dilakukan analisis GLM, Generalized Linear Models, termasuk yang logit dan logistik serta probit. Ini sih. Itu menu fit model di bawah analyze it. Kemudian untuk korelasi kita juga bisa melakukan analisis matrix correlation, ya, correlation matrix. Kemudian rank di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan pemlotan secara scatter plot. Ini pilihannya. Kemudian scatter plot matrix juga. Untuk estimator parameter ini ada Pearson R, Spearman R, dan Kendall Tau. Di sini juga tersedia multivariate analysis, ya, yang terdiri atas beberapa submenu dan grafisnya kita bisa lihat, termasuk principal component analysis. Ini untuk B-plotnya. Sementara untuk reliabilitas item itu yang kita kenal dengan Cronbach alpha analysis juga tersedia. Oke. Untuk proses kontrol di sini menunya. Kemudian untuk pembandingan dua metode yang digunakan, biasa menggunakan yang ini. Yang umum digunakan adalah Bland-Altman method, yang ini. Tapi bisa juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda, seperti yang ada di dalam submenu di bawah ini, di bawah dari method comparison. Tapi yang umum sekali lagi yang dikenal adalah Bland-Altman test. Masih ada juga beberapa metode yang di sini, termasuk yang MSA. Kemudian ada ini presisi dan linearitas. Juga ada pendekatan diagnostik yang bisa digunakan. Ini semua ada di bawah analyze it yang kita bisa gunakan sebagai alat bantu untuk memperkuat analisis statistika yang kita lakukan, kita kerjakan di bawah Excel. Oke. Jadi sekali lagi analyze ini merupakan salah satu add-in, ya, yang bisa digunakan untuk analisis statistika di Excel. Apa yang dimaksud dengan add-in barangkali akan perlu dipahami bersama, bahwa add-in itu akan bisa dijalankan di bawah Excel. Jadi add-in itu bukan merupakan program independen. Jadi yang disebut dengan add-in adalah program software yang bisa jalan kalau ada Excel. Oke, jadi backbone-nya adalah Excel. Nah, yang kedua sesudah analysis adalah Excel Stat, yang kita tahu ini adalah sangat populer untuk sementara kalangan, sementara peneliti atau universitas. Dan Excel Stat itu filenya memang agak besar dibandingkan dengan analysis. Kemudian menu atau teknik analisis yang tersedia juga lebih banyak, lebih komprehensif.
Kita klik yang ini untuk mengaktifkan menu dari Excel Start. Kita tunggu sebentar. Oke, ini Excel Startnya dia bisa jalan. Sepertinya itu ada kesalahan teknis. Saya harus menjalankannya secara mandiri dari sini saja. Oke, ini yang Excel Start, terbuka menunya. Jadi kalau kita perhatikan, menunya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan yang Analyze. Jadi di Excel Start tampilannya seperti ini. Di sini ada preparing data, bagaimana kita mempersiapkan data, dan biasanya itu kita masukkan sebagai data Excel. Barangkali sebaiknya saya akan buka satu contoh data. Yang mungkin kita bisa gunakan. More. Itu belum, saya tidak bisa terlihat apakah data. Coba kita lihat aja data yang ini saja dulu. Ini data misalnya. Data yang ukurannya kecil. Datang kembali ke Excel Start. Ini. Nah, kita bisa mempersiapkan datanya di sini. Ya, perhatikan jauh lebih lengkap dibandingkan dengan Analyze It, apalagi dibandingkan dengan Excel itu sendiri. Kemudian di sini ada describing descriptive statistik, kita di sini histogram, pengujian kenormalan, dan seterusnya, termasuk reliabilitas analysis. Yang kita lihat tadi di Analyze It itu ada di bawah menu atau di bawah pendekatan Cronbach Alpha. Kemudian di sini bagaimana memvisualisasikan data yang ada dengan beragam jenis grafis yang tersedia. Kita lihat di sini ada ini box plot yang masuk di kategori univariate plot, ada histogram, ada probabilitas plot, dan seterusnya, dan juga ada scatter plot. Nah, termasuk misalnya word cloud, kalau kita punya data kuantitatif berkaitan dengan kata yang ada dalam tulisan atau artikel yang akan dianalisis secara bibliometrik. Kemudian di menu analyzing data ini ada banyak pendekatan yang juga bisa digunakan, termasuk faktor analysis, principal component analysis, PCA mix, discriminant analysis, correspondence, multiple correspondence, multidimensional scaling, principal coordinate analysis, key means clustering, dan seterusnya. Okay. Kemudian menu yang lain juga adalah berkaitan dengan bagaimana memodelkan data, termasuk linear regression di sini. Ini linear regression. Ada juga model lain sebagai non-linear regression di sini.
atau PLS regression. Nah, dibandingkan dengan XLStat sebelum 2019 barangkali, maka di versi terbaru sudah ditambahkan apa yang disebut machine learning. Ya, ini adalah algoritma machine learning yang sudah dimasukkan di XLStat versi 2019, termasuk K-means clustering. Ini clustering ada dua, ada GMM, Gaussian Mixture Models. Ini ada classification and regression tree, ada key nearest neighbors, ada naive Bayes classifier, ada support vector machine, dan ada classification and regression random forest. Kemudian ada association rule. Jadi ada 2, 4, 6, 8, 9 algoritma yang bisa digunakan untuk analisis menggunakan pendekatan machine learning. Menu selanjutnya di sini adalah bagaimana melakukan pengujian terhadap sebuah hipotesis. Di sini ada beberapa teknik, 3, 4. Kemudian juga yang baru di versi terakhir dari XLStat adalah ada interlink, ada konektivitas dengan bahasa pemrograman R di sini. Nah, ini adalah semua uji teknik analisis menggunakan R yang bisa dilakukan via atau melalui XLStat. Okay. Dan di R semua ini adalah menu package yang independen. Ya, mungkin di bagian yang kemarin sudah sempat diperkenalkan bahwa R itu punya banyak paket. Nah, kemudian yang lain juga itu kita bisa lihat kalau kita klik di advanced features, maka akan ada beberapa tambahan alat analisis yang ada di sini, termasuk misalnya di sini ada sensory data analysis, preference mapping, dan seterusnya. Kemudian ada marketing tool termasuk di sini, price sensitivity meter, price elasticity of demand, dan seterusnya. Kemudian ada conjoint analysis ini. Kemudian di sini ada text mining juga. Itu sebabnya tadi kita lihat ada word cloud. Ada word cloud. Kemudian ada decision aid, termasuk di sini adalah AHP. Ada banyak. Di sini ada time series analysis, termasuk ada ARIMA. Di sini ada simulasi Monte Carlo yang bisa dilakukan. Kemudian ada analisis kekekaran, power analysis, untuk model-model yang kita, jadi misalnya kita menganalisis menggunakan pendekatan regresi logistik, kita akan bisa kemudian menganalisis seberapa besar kekekaran dari model ini dengan menggunakan power analysis. Ini ada analisis untuk proses kontrol. Ini adalah design of experiment. Di sini untuk design of experiment bisa dilakukan di sini, termasuk screening design, surface response method atau design, mixture design, dan seterusnya. Ada juga untuk survival analysis, di sini modelnya.
ada metode untuk melakukan validasi, ada dose effect analysis, ada omics data analysis ini untuk genetics dan seterusnya, atau gene expression method, ada multi block analysis, kemudian ada PLS PET modeling analysis. Dan masih ada juga alat bantu lain di sini yang kita bisa lihat, ya. Ada mathematical tools, termasuk untuk matrix dan seterusnya, dan ada tools di sini. Jadi kalau kita perhatikan, memang terlihat bahwa dari dua add-in ini, maka ExcelStat lebih komprehensif dibandingkan dengan AnalyzeIt yang itu. Nah, sekali lagi, kedua add-in ini adalah alat bantu analisis statistika yang kalau kita gabungkan dengan Excel itu akan mempunyai kemampuan yang lebih komprehensif untuk menganalisis data. Ya. Beberapa dari kita yang ada di sini di perikanan dan kelautan Unsrat itu sudah menggunakan ExcelStat. Ya. Dari sisi kemudahan mengoperasikan, tentu saja kelihatan AnalyzeIt, dan ini bisa ditambahkan dengan mudah karena ukurannya lebih kecil. Demikian pengenalan dari dua add-in yang sangat bermanfaat kalau kita mau menggunakan Excel sebagai backbone untuk analisis data. Bagaimana menjalankan dari model-model algoritma yang tersedia di dua add-in ini akan kita mungkin bisa sama-sama sharing di kemudian hari. Terima kasih.